Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du ayyuhal hadirun, ittaqullaha ta'ala wa ati'uh. Wa qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang mulia ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita sampaikan rasa syukur kita sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua jaminan kehidupan yang maha adil dan sempurna. Tidak ada satupun yang Allah ta'ala berikan kepada kita yang sia-sia, walau terkadang kita harus bersabar menguatkan hati karena yang kita hadapi adalah ujian dan cobaan dalam hidup. Tapi semua Allah ta'ala kehendaki liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Mudah-mudahan kelak kita dinobatkan oleh Allah ta'ala menjadi insan dan hamba yang terbaik yang akan ditempatkan di tempat yang terbaik, yakni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang telah kita tauladani dari beliau sekiranya cukup menjadi bukti kelak di hadapan Allah ta'ala kita diakui oleh beliau sebagai umatnya dan akan diajak bersama juga menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita merasakan dua kondisi keadaan di mana hati kita pun tidak bisa menolaknya. Kita merasakan di pagi ini dengan rasa hati yang begitu riang sekaligus gembira. Kita banggakan, bahkan kita lahirkan kebanggaan itu
dengan kalimat takbir, tahmid, dan tahlil. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah izinkan kita sekalian telah menuntaskan rangkaian ibadah, rangkaian amal solih di bulan suci Ramadan di tahun 1444 Hijriah ini. Setelah beberapa saat kita mendapatkan uji dan cobaan yang sangat keras, peringatan-peringatan yang cukup melekat di dalam hati. Beberapa tahun yang lalu kita tidak bisa menjalankannya sebagaimana tahun ini yang kita laksanakan. Kita bergembira, kita bahagia, karena apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berhasil kita capai dan berhasil kita laksanakan dengan sempurna. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Kalimat yang terucap sejak kemarin sore, kalimat takbir dan tahmid, kalimat rasa syukur, kalimat sanjung dan puji kita sampaikan kepada Allah sebagai bukti bahwa kita benar-benar tuntas selesai melaksanakan ibadah di bulan suci yang mulia ini. Kita sampaikan kalimat-kalimat tahniah pagi ini sebelum kita bergerak ke tempat sholat id ini. Bahkan semalam sebelum kita beranjak ke tempat istirahat kita, kita sampaikan kalimat-kalimat selamat itu yang menunjukkan arti bahwa kita telah paripurna menjalankan tugas sebagai seorang hamba di bulan suci yang mulia ini. Jamaah sekalian dirahmati Allah, tetapi di sisi lain ada perasaan yang juga tidak bisa kita ingkari. Hati kita senang, hati kita gembira, tapi di bagian hati yang mungkin kita juga tidak pernah bisa menjawabnya di sisi mana, ada perasaan yang justru hingga pagi ini masih juga belum hilang. Pada saat disebut nama Allah, bergetar hati. Pada saat dibacakan Al-Quran, yang bisa jadi kita mengerti dan paham kandungan dan isinya, lantas kita tidak bisa menghalangi perasaan yang muncul dari hati itu. Perasaan sedih tiba-tiba muncul, perasaan gelisah bercampur dengan bahagia hadir di saat kumandang takbir, tahmid, dan tahlil kita lafalkan di lisan-lisan kita. Ada perasaan yang tidak bisa kita pungkiri, kaum muslimin wal muslimat jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Seolah kita berada dalam kondisi kita hendak berpisah selamanya dengan sesuatu yang sudah sangat dekat dengan hati. Kita sudah biasa hidup, kita sudah biasa bercengkerama, bahkan kita kerahkan seluruh energi dan tenaga sekalipun, kita sudah tidak merasa berat karena kita sudah dekat. Hati tidak bisa mengingkari bahwa kita memang harus bersedih saat Ramadan sudah beranjak meninggalkan kita semua. Seolah Ramadan telah berpamit, tidak akan pernah lagi berjumpa, karena di tahun-tahun mendatang
bukanlah Ramadan yang sama sebagaimana tahun hari ini. Kita pun bersedih sebagai seorang manusia. Kadangkala kita teringat di momen-momen yang istimewa, di saat-saat yang benar-benar memunculkan rasa di dalam hati. Kita tengok kanan, tengok kiri, ada orang yang hari ini sudah tidak lagi bisa menyertai kita. Ada orang-orang tercinta yang sudah tidak lagi bersama kita hari itu. Ibarat kata, mereka telah dipanggil untuk pulang kampung menuju keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita bercampur sedih sekaligus gembira. Sedih yang sebenarnya bukan sedih karena penderitaan, tapi sedih itu melahirkan rasa rindu yang akan kita masukkan di dalam untayan-untayan doa kita. Wahai Allah, orang-orang tercinta kami hari ini sudah Engkau panggil menghadap, sudah Engkau istirahatkan dari pernik-pernik dan kesulitan-kesulitan hidup di dunianya. Hari ini mereka telah mudik ke kampung halaman abadi untuk kembali ke pangkuan Engkau. Izinkan wahai Allah, kami memaksimalkan apa yang kami bisa untuk berbuat dan beramal, agar kelak kami bisa Engkau pertemukan dengan mereka. Andaikan kita berziarah pun tidak cukup untuk melepas rindu, karena berziarah adalah mengingatkan, inna insyaallahu bikum lahikun. Suatu saat kita akan pasti seperti mereka. Tidak pandang bulu, tidak pandang usia. Kapanpun ketika Allah menetapkan wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, saat itu tiba, siap atau tidak, mau atau tidak, suka atau benci, kita akan tetap harus berangkat. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Oleh sebab itu, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan yang pernah kita jalani beberapa hari yang lalu di momen Ramadan tahun ini benar-benar kita rasakan menjadi momen pembentuk diri kita, bahwa selama Ramadan kita memang dilatih untuk menjadi seorang dan insan yang sangat tangguh dalam menghadapi berbagai macam peristiwa dalam kehidupan. Kita dilatih untuk berlapar. Kita harus kuat agar tetap menahan dahaga. Dan kita pun harus tetap beraktivitas sebagaimana aktivitas harian kita sebelumnya. Seluruh energi tenaga kita kerahkan. Bahkan di hari-hari menjelang akhir, seolah terkuras seluruh tenaga kita, istirahat kita kurang. Kita harus terjaga di waktu-waktu yang sebelumnya harus kita habiskan di tempat tidur kita. Bahkan yang ada di kantong dan saku kita pun kita alokasikan tanpa ada pertimbangan dalam dan panjang. Kita ingin semuanya akan kelak dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Bila saatnya tiba, kita akan menerimanya semua. Kita dilatih untuk menjadi insan yang tangguh, sebagaimana kaum muslimin dan para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam
yang ditetapkan pada saat bulan Ramadan harus berangkat menuju medan Badar, yang saat itu juga terjadi pada bulan puasa. Mereka harus berlapar dan dahaga di tengah terik padang gersang gurun yang menyengat panas mataharinya. Tidak hanya itu, mereka pun harus mempertaruhkan harta dan nyawa sebagai bukti keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Ketangguhan inilah yang akan harus kita buktikan, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selepas kita melaksanakan sholat Id, jangan lagi kita melemah, jangan lagi kita berputus asa, bahkan sering menawar dalam doa-doa dan munajat kita ketika Allah Subhanahu wa taala harus menetapkan sebuah garis hidup yang harus kita terima satu dengan yang lain yang juga saling berbeda. Tidak hanya ketangguhan yang kita dapatkan pada saat kita berRamadan, kita pun akan terbentuk menjadi seorang yang sungguh bisa menjalankan hidup ini dengan amanah. Bagaimana konsep imanan wahtisaban yang tiap hari kita dengar dari kalimat-kalimat kuliah, nasihat, khutbah, seolah tiap hari tertanam menjadi sebuah doktrin yang menancap dalam hati, bahwa imanan wahtisaban akan membentuk diri kita kapanpun dimanapun kita berada, seolah kita merasa melihat Allah, dan kalau itu memang tidak mampu kita terapkan, seolah kita memang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam praktek di kehidupan sehari-hari kita tidak gampang mengambil, menghai, bahkan memanfaatkan hak milik orang lain, walaupun hanya sekedar benda-benda yang kadang-kadang tidak ternilai harganya. Apakah itu kalau ibu-ibu sayur mayur yang mohon maaf ditempatkan di tempat depan rumah seorang, yang terkadang-kadang kita anggap itu sebagai sesuatu yang lumrah, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan bahwa jangan ada satupun yang kita bisa manfaatkan, apalagi kita miliki, kita ambil, kita dapatkan dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amanah ini masuk dalam ranah ibadah kita. Pada saat kita berdiri sholat sendirian di tengah-tengah malam sunyi, saat semuanya pada istirahat, kita pun tidak mau bermain-main. Sholat yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sholatnya seorang pencuri, yang oleh para sahabat ditanya, wahai Rasul, siapa itu orang yang sholat tapi masih dituduh, masih dianggap sebagai seorang pencuri? Seorang yang masih belum menyempurnakan tumakninah, menyempurnakan posisi gerakan dalam rukuk dan sujudnya di setiap mereka menjalankan sholat itu. Ketika kita di hadapan manusia, kita tampil seolah sholat kita benar-benar yang paling sempurna, seolah menjadi sholat yang paling khusyuk, karena kanan kiri kita menaruh perhatian, melihat, bahkan memberikan penilaian. Tapi bagaimana pada saat kita sholat sendirian? Apakah sekuat tenaga kita kerahkan untuk benar-benar mendekat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Amanah inilah yang jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak lantas kita lepas saat Ramadan pergi meninggalkan kita. Bahkan selama bulan Ramadan kita pun dilatih untuk menjadi seorang yang berhati mulia, seorang yang mampu memaafkan setiap kesalahan siapapun yang pernah bersalah pada kita. Seorang suami mungkin sering bersalah pada istri, wahai ibu, atau
Toh seorang istri pun sering bersalah kepada suami. Begitu pula orang tua kepada anak, dan sebaliknya anak kepada orang tua. Tapi hari ini mari pelatihan untuk menjadi seorang yang berhati mulia. Andaikan hari ini kita sedang menjalani atau sedang mengalami posisi yang tidak sebagaimana biasa. Hari ini kita sedang ada masalah di tengah-tengah keluarga kita. Hari ini ternyata kita tidak pernah komunikasi karena ada problem yang belum terselesaikan. Jamaah sekalian, mari selesai sholat ini kita lebur semuanya. Kita selesaikan bahwa kita benar-benar ingin dinobatkan oleh Allah Ta'ala menjadi ahli surga. Ahli surga adalah wal afina anin nas, orang yang mudah memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain tanpa harus diminta terlebih dahulu. Sebagaimana sahabat Abdullah yang ditunjuk oleh Nabi SAW, wahai Abdullah, kalau engkau ingin mendapatkan seorang gambaran ahli surga, maka dia orangnya. Ada seorang sahabat yang masih hidup, dinobatkan, ditunjuk hidung oleh Nabi SAW sebagai ahli surga. Padahal Nabi SAW tidak biasa begitu. Yang menjadikan sahabat Abdullah ibnu Umar penasaran apa yang dia kerjakan, apa yang menjadi amal solehnya kok sampai masih hidup dia. Ternyata Nabi menobatkan dia sebagai ahli surga. 3 hari ia habiskan ke rumah beliau, sampai batas bertamu 3 hari selesai. Jamaah sekalian rahmati Allah, sahabat Abdullah tidak tahan untuk kemudian klarifikasi. Wahai sahabatku, sebenarnya aku bertamu ke rumah engkau, ada sesuatu yang ingin aku ketahui. Engkau disebut sebagai ahli surga, apa yang kau lakukan? Jamaah sekalian, begitu penasaran, begitu semangatnya ingin melakukan amalan-amalan ahli surga. Sahabat itu dengan serendah hati, wahai Abdullah, tidak ada satupun amalan yang aku tambah dan yang aku kurangi kecuali amalan yang telah engkau saksikan selama engkau bersamaku di sini. Mungkin hanya satu yang engkau tidak ketahui. Dengan segera menjawab, apa itu? Bolehkah aku mengetahuinya? Kata sahabat Abdullah. Beliau menjawab, sebelum tidur setiap hari aku selalu memaafkan kesalahan siapapun yang bersalah pada saya padaku hari itu. Sebelum beranjak tidur setiap hari saya selalu memaafkan kesalahan siapapun, seberapapun yang bersalah pada diriku hari itu. Sejak itu sahabat Abdullah berusaha bagaimana tanpa harus diminta, tanpa harus orang itu memohon dan memohon, kesalahannya segera dimaafkan, sebagaimana harapan kita dalam doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Akhirnya jamaah sekalian dirahmati Allah, kalau kita sudah menjadi orang yang tangguh, seorang yang amanah, dan seorang yang berhati mulia, sekiranya 3 ini sudah cukup untuk kita sekalian menjadi bekal. Andaikan Ramadan benar-benar sudah tidak lagi tampak di depan mata, sudah benar-benar menjauh meninggalkan kita, tapi bekas bekal yang sudah terbiasa kita jalankan selama 1 bulan, mudah-mudahan tidak lagi terhempas dari diri kita. Mudah-mudahan kita benar-benar menjadi hamba Allah yang tangguh, yang terus istiqomah dan semangat. Andaikan Ramadan hari ini sudah selesai, kita tidak akan segera pergi meninggalkan masjid, tidak akan segera kembali menutup Al-Quran, dan tidak akan menjadikan kembali sepi kotak-kotak infak, dan tidak akan kembali bermaksiat kepada Allah sebagaimana di tempat-tempat umum, baliho-baliho, spanduk-spanduk, info-info. Naudzubillah, kayaknya kebanyakan sudah mulai kembali kehilangan kendali. Mereka harus berdusta, berdosa, bermaksiat kembali saat 1 hari
barusan ditinggal oleh Ramadan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang amanah sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, sebagai orang tua, sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan amanah selalu kita jaga sampai nanti Allah akhirkan hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Dan mudah-mudahan hati yang selalu berbolak-balik, yang kadang-kadang masih terpengaruh dengan situasi dan kondisi, mudah-mudahan Allah tetapkan untuk selalu taat, untuk selalu patuh kepada Allah, dan selalu mengerti dan mudah memberikan maaf kepada siapapun. Dan mudah-mudahan hati itu yang akan mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya marilah kita bersama-sama mengakhiri momen sholat Idul Fitri 1444 Hijriah ini dengan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan seluruh amal soleh kita selama Ramadan berlangsung sampai dengan hari ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi amalan yang solehah, menjadi amalan yang kelak akan diberikan balasan dengan berlipat ganda, menjadi amalan yang akan memperberat timbangan amal soleh kita di hari kiamat, dan menjadi amalan yang akan memudahkan kita untuk mendapatkan ampunan dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal riba waz zina waz zalazila wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadza Indonesia khususah wa sairil biladil muslimina ammatan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, la